Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullah wa salamuhu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin rasulin amin. Wa ala alihi wa ummatil mukminin. Yang terhormat Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Bapak Profesor Haji Rohandi MPD MSI. Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Ibu Dr. Hajah Sumarti MPD. Yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Wadurigal, beliau Ibu Dr. Risa Fita Habsari SPD MM. Yang kami tawadimi Al-Ustadz Rizki Asfiyanuddin, Ustadz Alvin Eka Saputra, dan Ustazah Cahyani Umi Imaroh selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Wadurigal yang kami nantikan barokah ilmunya. Dan yang sangat-sangat saya banggakan seluruh jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Wadurigal, dan tak lupa pula seluruh santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Darussalam Wadurigal yang saya sayangi dan saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di kor besar kita tercinta ini tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal amin. Allahumma. Selanjutnya saya mengajak kepada para hadirin semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan setinggi-tingginya penghormatan dan penghargaan yang biasa kita kenal dengan istilah salawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita, junjungan kita, suri tauladan kita, dan sang idola kita, beliau baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dapat berkumpul bersama beliau dan para sahabat-sahabatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal amin. Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk menyampaikan isi hati kepada sang pujaan hati, apalagi minum kopi sambil nonton TV, melainkan untuk menyampaikan ceramah singkat dengan judul Syukuri Jangan Kufuri. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang tersebut ke dalam perasaan damai, tentram, tenang, dan bahagia, sekaligus akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan selalu bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, apa kebalikan dari syukur? Ya betul, kebalikan dari syukur yaitu kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba saya tanya, apakah kalian sudah bersyukur pada hari ini? Lantas, kesenangan seperti apa yang kalian cari jika yang sudah ada saja tidak kamu syukuri? Teman-teman, terkadang kita melihat ada teman kita yang lebih pintar, lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, kirimannya lebih banyak, yang membuat kita lupa akan bersyukur. Dan di dalam hati kita timbul rasa iri pada orang tersebut. Tetapi ingat, membangun karyanya Yasin Sesami. Berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk menyenangkan orang lain. Kutipan Putu Sinom dari Serat Hudatama karya Kanjeng Gusti Mangunegoro Sekawan. Uripe ayo monggo rumangsa angan dununge rasa pandayan iman sebenarimo nadyan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. My idol and my role model, beliau Imam Al-Ghazali dalam kitab karangannya yaitu kitab Ihya Ulumuddin menerangkan bahwa ada 4 cara untuk bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Dan yang terakhir, bersyukur dengan menjaga nikmat dari kerusakan. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang bersyukur? Marilah kita semua mengucapkan hamdalah bersama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang bersyukur itu? Ciri-ciri dari orang yang bersyukur yaitu ketika orang tersebut diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia gunakan untuk beribadah. Ya, walaupun saya tidak terlalu cantik, walaupun saya tidak terlalu tampan, tetapi dengan semua yang saya miliki, saya ingin mendedikasikan diri saya sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pesan untuk teman-teman semua, jadi ketika kita sedang merasa insecure dengan urusan duniawi, maka itu adalah hal yang sangat salah. Lalu apa sih yang boleh kita insecurekan di dunia ini? Ketika melihat ada orang yang ibaratnya lebih giat, lebih banyak, lebih rajin dari kita, maka hal tersebut adalah hal yang dapat, bisa, dan boleh kita insecurekan di dunia ini. Sampai di sini paham? Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, saya berharap kita semua memiliki prinsip, yaitu diobong ora kobong, disiram ora teles. Ibaratnya seberat apapun ujian hidup kita, seberat apapun cobaan hidup kita, maka kita harus tetap kuat menghadapinya. Tetaplah bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah libur. Selesai sudah pembahasan saya pada malam hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Pergi ke warung membeli makanan, warungnya milik Bu Salman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada perasaan mohon segera diungkapkan.
انظر من قال ولا تنظر من قال والله يوفق إلى أقوام طريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lanjut. Ini. Tausiah yang kedua akan disampaikan oleh Bu Yai Susa dari Desa Cikalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Bapak Profesor Haji Rohandi MPD MSI. Yang terhormat Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Ibu Dr. Haja Sumarti MPD. Yang terhormat pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturingkel, beliau Ibu Dr. Risa Pita Hapsari SPD MM. Dan yang saya takdimi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Jahyani, yang saya harapkan barokah ilmunya. Tak lupa pula jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Waturingkel serta santriwan santriwati yang berbahagia. Pada kesempatan malam ini saya akan membawakan tausiah yang bertema pentingnya menjaga lisan. Menjaga lisan merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena orang yang menjaga lisan merupakan orang yang beriman. Pepatah Jawa mengatakan, ajiling diri ono ilati, yang artinya harga diri atau menjaga seseorang tergantung dari ucapannya. Jadi kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga lisan, jangan sampai mengatakan kebohongan ataupun fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, As-salamatul insani fi hifdzi lisan, yang artinya keselamatan manusia tergantung dari kemampuannya menjaga lisan. Menurut para ulama, lisan seseorang bisa menjadi lebih tajam daripada pedang. Karena jika sudah menyakiti hati seseorang, lukanya akan terasa sepanjang hidupnya. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hendaklah engkau menjaga lisanmu, jangan sampai mengatakan. Hendaklah engkau menjaga lisanmu, sebab dia dapat menyingkirkan setan dan menolongmu dari urusan agamamu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di era media sosial atau yang biasa kita sebut dengan medsos seperti saat ini, ucapan tak hanya keluar melalui mulut saja. Beragam medsos yang ada memudahkan kita untuk mengatakan atau melakukan apa yang kita inginkan. Bahkan ucapan bisa keluar tak hanya melalui lisan. Di mana kita pun saat ini bisa berbicara, media sosial menjauhi diri dengan berbagai detail dan perkataan. Baik perkataan yang mengandung kebaikan maupun perkataan yang saling sindir menyindir hingga menimbulkan fitnah. Padahal manusia dianjurkan untuk diam ketimbang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada manusia tentang pentingnya menjaga lisan. Sebab apa? Sebab akan ada selalu malaikat yang tak pernah luput mencatat setiap ucapan yang kita ucapkan, baik ucapan yang baik maupun ucapan yang buruk. Hal tersebut telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Qaf ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tiada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat mengawasi yang selalu hadir. Nah, sehingga menurut hadis dan firman Allah, sebaiknya manusia harus bisa menjaga lisan, apalagi di era media sosial seperti saat ini. Daripada bergosip atau bergunjing mengenai persoalan yang belum tentu benar, apalagi menjurus ke fitnah, manusia hendaknya lebih baik diam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada beberapa cara bagaimana caranya menjaga lisan. Yang pertama, tidak selalu menyampaikan apa yang didengar kepada orang lain. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, menjauhkan sikap sombong. Yang keempat, mengendalikan lisan lewat hati. Dan yang terakhir, berpikir sebelum berbicara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang ketiga akan disampaikan oleh Siti Aisyah dari Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan.
Nisa Putri. Anaknya cepet itu dikerut dulu. Dibuka ya. Asal Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, siang dan malam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Beliau adalah habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau adalah Bapak Profesor Haji Rohandi MPD MSI, Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, beliau Ibu Haja Sumarti MPD, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Batu Ringkal, beliau Ibu Dr. Safita Hapsari SPD MM, dan yang saya takdimi Al-Ustadz Rizky Asyanuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Cayani, yang saya harapkan barokah ilmunya, dan jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Batu Ringkal serta santriwan-santriwati yang berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail merupakan amalan sunnah yang dilakukan oleh umat Islam di malam hari. Qiyamul Lail hendaknya dilakukan dengan kesungguhan hati untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail baiknya dilakukan di sepertiga malam pertama, paling utama di sepertiga malam kedua, dan yang paling sempurna di sepertiga malam terakhir. Mereka yang memanjatkan doa di sepertiga malam terakhir, maka senantiasa doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qiyamul Lail merupakan ruang dan jalan untuk mendidik hati kita dengan tersentuh kuat dan memotivasi diri untuk lebih dekat dengan kebaikan. Terdapat dalam Quran surah Al-Muzammil ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nasi'atal laili yasatu wa at'aw wa aqwamu qila. Artinya, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Mereka yang melakukan Qiyamul Lail akan memperoleh keutamaan atas apa yang mereka lakukan. Abaul Al-Farad, salah satu kitab karangan Syahid Muhammad bin Alawi Al-Maliki,
Al-Hasani. Dalam salah satu bab halaman 310 juga membahas seputar keutamaan seseorang yang melaksanakan qiyamul lail. Yang pertama, surga tanpa hisab. Yang kedua, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masuk surga dengan tenang dan damai. Yang keempat, kehormatan dunia dan akhirat. Yang kelima, tidak pernah kecewa. Dan yang keenam, kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang selalu meminta petunjuk kepadanya. Sebagai balasannya, ia akan didapatkan dengan derajat yang lebih tinggi. Seperti firman Allah dalam Quran Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fattahajat bihi nafi'atan laka 'asha ayyab'ashaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan bangun malam lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Demikian yang dapat saya sampaikan. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah yang keempat akan disampaikan oleh penyanyi Lia Alfiati. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pembina Yayasan Darussalam, beliau Profesor Dr. Bapak Haji Rohadi MPD MSI, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Darussalam Botanikal, beliau Ibu Dr. Hajah Sumarti MPD, yang saya hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Botanikal, beliau Ibu Dr. Safita Hapsari, yang saya tandingi Al-Ustaz Rizky Asyamudi, Al-Ustaz Alvin Eka Saputra, beserta Ustazah Cahyani yang saya nantikan barokah dan ilmunya.
serta jajaran pengurus santriwan-santriwati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema birrul walidain yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Hadirin rahimakumullah, perlu kalian ketahui, ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui lalu membesarkan, dan ayah yang siang malam membanting tulang menafkahi kita, semua itu mereka lakukan tanpa mengharap balasan apapun. Subhanallah. Derajat ibu lebih tinggi 3 tingkat dibanding derajat ayah, seperti yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang patut aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." "Terus siapa lagi?" "Baru ayahmu." Ngendikane Bu Guru, larai kedah mukul dhuwur mendem jero dumateng tiyang sepuh. Artine bocah kudu junjung derajat lan martabat wong tuwa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang durhaka kepada orang tuanya sendiri. Misalnya membentak mereka, menyakiti hatinya, dan bahkan ada yang tega menyiksa orang tuanya sendiri hanya karena permintaannya tidak dituruti. Na'udzubillah min. Untuk itu marilah kita membanggakan kedua orang tua kita, menyenangkan hatinya, dan terus berbakti kepadanya supaya kita mendapat ridhonya. Seperti hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ridhollahi fi ridhal walidaini wa syuhrullahi fi sakhatil walidaini. Yang artinya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murkanya Allah terletak kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagainya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada penyanyi yang sudah memberikan kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir, doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Ananda Bersihin. Waktu dan tempat kami persilakan.
Apabila kami ucapkan terima kasih. Kami selalu membawa acara mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang. Semoga acara ini bermanfaat bagi umat Islam dan membawa manfaat sahabat. Amin. Kami selalu membawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu marilah kita saksikan Ramadan.